Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam sebuah majlis yang insyaallah penuh barakah, majlis yang insyaallah malaikat juga akan menaungi kita semuanya di tempat ini. Dan waktu yang singkat, sekitar 30 sampai 35 menit yang akan datang, kita akan mengambil inspirasi dan motivasi bersama dengan kita hadirkan Mas Ahmad Fawaz ini, yang beliau adalah menjadi 6 besar Hakim Indonesia RCTI 2016 ya. Dan dia sudah hafal 30 juz di usia yang sekarang 11 tahunnya. Dengan metode apa beliau menghafal, bagaimana dia menghafal 30 juz itu? Sementara kita yang sudah usia begitu tidak akan hafal, perlu kita belajar dari Mas Fawaz ini. Nah, tadi sudah disampaikan tentang kurikulum vitae Mas Fawaz dan belum terbacakan kurikulum vitae orang tuanya. Sedikit saya sampaikan dari orang tua Mas Fawaz ini adalah orang tuanya bernama Ustadz Fatih Mashhud LC MHI, dan beliau alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ibunya tadi adalah Ustadzah Ida Husnul Rahmawati, juga alumni Al-Azhar Mesir. Semuanya lulusan Al-Azhar Kairo. Dan Mas Fawaz yang saya dengar hafal 30 juznya juga waktu itu di Mesir. Nah, bagaimana kisahnya? Kita tanya saja, ya. Kita konsepnya talk show saja, ya. Sebentar, ini slide-nya sudah ada ya? Baik, mengawali untuk sesi yang pertama ini dengan Mas Fawaz, saya ingin tahu dulu nih kepada Mas Fawaz dulu, ya. Nah, sebentar. Iya. Pegang. Ya. Mas Fawaz dulu mulai menghafalnya di usia berapa tahun? Di usia 6,5 tahun. 6,5 tahun. 6,5 tahun sampai selesai 30 juz di usia berapa itu? 10 tahun lebih 3 hari. 10 tahun lebih 3 hari. Berarti dalam waktu 3 tahun ya? Syah. Dalam waktu 3 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. 3 tahun, ya? 3 tahun, ya? Terus ngafalnya gimana ini? Perharinya berapa ayat atau berapa halaman yang dihafal? Dulu ketika pertama menghafal, saya hanya bisa menghafal 3 ayat saja. Dan kemudian terus akhirnya bisa 1 lembar, 2 lembar, terus. Akhirnya terus setiap hari bisa 1 lembar, 2 lembar, ya. 1 lembar, 2 lembar bisa, kemudian setiap harinya begitu, ya. Kemudian belajarnya dengan syekh siapa waktu itu menghafal 30 juz? Banyak sih. Banyak ya, banyak syekh. Di antaranya syekh siapa? Di antaranya ada Syekh tutur kami. Dokter kami, ya. Terus Syekh Husari. Syekh Husari Tapi dari lewat audio. Jadi belajar menghafalnya lebih banyak lewat audio visual ya. Iya. Nah, jadi menghafalnya beliau ini adalah dengan metode audio visual. Ya. Audio visual yang kemudian itu terkonsep dalam sebuah metode kalau nggak salah ya. Metode apa namanya? Metode tabarok. Metode tabarok. Ya. Jadi Mas Fawaz ini menghafal 30 juz dengan bantuan audio visual, dan itu semuanya terangkum dalam sebuah metode tabarok namanya. Yang insya Allah pagi ini akan kita launchingkan juga metode tabarok untuk anak usia balita, mulai dari 3 tahun sampai 7 tahun, yang kita harapkan dalam waktu 3 tahun bisa hafal 30 juz Al-Quran, ya. Nah, terus waktu itu ceritanya gimana bisa masuk ke Hakim Indonesia? Pertamanya sih ya ibu coba-coba. Dan kemudian harusnya saya mau punya
mempunyai 3 tahapan seleksi. Yang pertama, tahapannya diikuti oleh 600 orang. 600 orang. Diikuti yang pertama seleksinya 600 orang. Dan syarat hafalan minimalnya 5 juz. Syarat hafalnya minimal 5 juz. Umur maksimal 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Kemudian dalam tahapan pertama ini kita disuruh mengirim rekaman ngaji atau tilawah, dan di sana waktu itu saya ke Indonesia, hafalan saya alhamdulillah 26 juz. 26 juz ketika ikut Hafiz Indonesia ya. Kemudian setiap hafalannya ini dites pakai baikun. Jadi satu pertanyaan 1 juz. Oh iya. Setelah melewati tahapan pertama, alhamdulillah saya lolos ke tahapan kedua, yaitu bawa 50 besar. Dan 50 besar ini semuanya dikirim ke Jakarta untuk audisi lagi. Iya. Nah, dan ketika di Jakarta dites hafalan yang sama, dan rekaman dan interview dan lain-lain. Dan kemudian alhamdulillah saya diberitahukan lolos juga di tahapan 21 besar. Nah, dan 21 besar ini anak-anak yang dimasukkan. Oh iya, jadi yang 21 besar itu yang mereka ditayangkan di televisi ya. Iya. Nah, Mas Hoas, kalau nggak salah di tahun yang kemarin kita beberapa mungkin dari kita juga ketika lihat Hafiz Indonesia RCTI ya. Iya. Nah itu juga pernah melihat bagaimana Mas Hoas ketika itu pernah ngaji ya. Tadi saat seleksi awal yang ngirim video hafalannya. Iya. Waktu itu membaca surat apa? Insya Allah surat Yasin. Surat Yasin. Kita pengen dengar waktu Mas Fawaz mengirimkan video surat Yasin itu ke panitia Hafiz Indonesia ya. Bisa dibacakan Mas Fawaz surat Yasin ayat 1 sampai ya 1 halaman itu lah. Yang sampai akhir, sampai 1 halaman yang pertama surat Yasin ya. Nah, kita dengarkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر
فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Oke, jazakumullah khair. Masya Allah ya, bacaan yang menggetarkan hati kita ya. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum saya menanya ke orang tua ini. Dulu ketika masuk 6 besar, hadiahnya apa nih? Hadiah untuk Indonesia. Apa hadiahnya? Hadiahnya satu ketika mendapatkan Mendapatkan PIN Alfit Indonesia. mendapatkan 1 juta. Berapa? 1 juta dan ini 1 juta. Ya. dan jalan-jalan ke Ancol. Jalan-jalan ke Ancol. Ancol. Ya, jalan-jalan ke Ancol. Oke. Baik. Selanjutnya kita ingin mendengarkan langsung juga dari Bapak Ibunya Mas Fawas ini. Bagaimana kisah Mas Fawas menghafal Al-Quran 30 juz ini? Monggo silakan Ustazah Ida atau Ustaz Fatih bisa sedikit mengisahkan kepada kita bagaimana beliau bisa berhasil mendidik Mas Fawas ini sehingga bisa hafal 30 juz Al-Quran. Dan perlu kita tiru untuk guru-guru TPA supaya bagaimana kita menjadikan anak-anak kita TPA ini juga tidak hanya hafal juz 30, tapi 30 juz bisa kita hafalkan. Ya. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebuah kesyukuran Allah bisa pertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini, dan insyaallah ini adalah menjadi ma'lubatullah fi ardihi, atau hidangan Allah di buminya. Karena insyaallah seperti judul besar yang ada, yaitu silaturahmi guru TPQ Solo Raya plus cinta guru TPQ untuk negeri. Dan saya yakin antum yang ada semua di depan saya adalah orang-orang pilihan Allah yang dipilih untuk mengajarkan kalam terbaik, yaitu Al-Quran. Kemudian mungkin berbicara sedikit atau singkat karena memang waktunya yang sangat singkat, bagaimana kita oleh Allah diberi karunia, yaitu sempat membersamai anak belajar menghafal Al-Quran. Bagi saya adalah merupakan karunia yang sangat besar dan lebih besar daripada karir yang mungkin dulu selalu saya ikuti, dan mungkin juga yang dulu selalu saya pagi keluar dari tahun 2002 hingga 2012. Kebetulan saya menjadi dosen untuk D2 Bahasa Arab dan juga PGMI dan lain sebagainya, dimana ketika itu anak saya selalu saya titip-titipkan di tempat penitipan, atau mungkin saya sudah taruh di tempat SD, di tempat TK yang bagi saya itu adalah TK yang terbaik. Tapi ternyata ketika suami meminta saya untuk berhenti dan untuk diam di rumah bersama anak-anak, bagi saya adalah hal besar, satu berat dan satu juga senang. Akan tetapi ternyata dengan taat suami banyak berkah yang mungkin tidak pernah saya bayangkan, yaitu ikut bersama ke Mesir dalam rangka menemani studi suami ketika itu di Canal Swiss University. Dan alhamdulillah hanya dengan 1 tahun ternyata bisa membersamai anak ketika itu hafal 12 juz dari Al-Quran. Bagi saya ini mungkin prestasi yang mungkin tidak pernah saya dapatkan ketika saya sibuk
lalu lalang di jalan dan di kampus. Ternyata al-ummu madrasah ula, ibu adalah madrasah pertama. Dan seandainya ibu-ibu atau wanita-wanita yang hadir di sini mau dan mampu mempelajari anaknya masing-masing dan anak dirinya, maka insya Allah akan ada hafid-hafid usia dini atau belum usia akhir balik, mereka sudah hafal Al-Quran dan mereka tetap mendapat kasih sayang. Mungkin sekarang saya tanya, siapakah di sini yang ingin membersamai putra-putrinya menghafal di rumah bersama anak-anaknya? Harap angkat tangan. Yang belum angkat tangan belum punya anak. Sekali lagi, antum insya Allah jadi ummahat, jadi ibu, dan antum insya Allah jadi bapak-bapak, dan alhamdulillah kami juga sudah jadi ibu dan suami juga sudah jadi bapak. Saya tanya sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang hadir di majelis yang penuh berkah ini? Dan insya Allah malaikat berada di samping kita semua dari awal kita masuk sampai akhir nanti. Siapakah di sini yang ingin membersamai putra putrinya menyemak, mentalkin, menghafal Al-Quran bersama di rumah? Harap berdiri. Berdiri bukan angkat tangan. Berdiri. Yang nggak berdiri berarti nggak pengen. Sekali lagi, ini adalah niat baik, ini adalah waktu yang baik, dan ini adalah waktu yang mustajab. Saya ingin semua yang hadir yang menginginkan putra putrinya menghafal Al-Quran plus menemani putra putrinya, mentalkin putra putrinya, menyemak hafalan demi lembar demi lembar, harap ikhlas di samping temannya dan doakan, ungkapkan dengan amin terbaik Anda. 1, 2, 3. Ikrarkan jabat kanan temannya, mintakan doa. Mintakan doa, aminkan dengan setulus mungkin, karena kita tidak tahu dari amin siapa yang gak usah malu, aminkan. 1, 2, 3. Kalau mungkin anak-anak sudah telat, gak apa-apa deh, cucu, gak apa-apa juga, boleh juga. Sudah semua? Sudah? Belum? Kita aminkan bersama? Amin. Allahumma stajib doa Ustaz insyaallah wa ikrar Ustaz di hadaria insyaallah. Sudah semua? Jadi nanti saya minta teman yang sampingnya mengingatkan. Jadi pengen anak yang Al-Quran, kok ditontonnya itu apa gitu. Nanti diingatkan ya. Insyaallah ingat semuanya? Ingat semua? Ya. Terima kasih. Boleh duduk semua. Ya, perjalanan kami menghafal Al-Quran di Mesir mungkin ada beberapa tahap. Tahap yang pertama kami di Ismailiyah, di mana Ismailiyah ini adalah merupakan sebuah provinsi yang dilalui oleh kanal Suez atau terusan Suez. Mungkin ada yang pengen pergi ke terusan Suez. Dan di sana kita ini banyak sendiri. Artinya orang Indonesia cuma sendiri. Semuanya rata-rata orang Cina. Orang Cina yang mereka datang dari negeri Cina ke Mesir hanya untuk apa? Untuk belajar bahasa Arab. Ketika itu kita tanya, lima ta'alam ta'alam al-Arabiyyah. Kenapa sih kamu harus belajar bahasa Arab? Ternyata mereka belajar bahasa Arab bukan untuk memahami Al-Quran, bukan untuk memahami Islam, tapi belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk menguasai perekonomian yang ada di Timur Tengah. Mereka rela 4 bulan, setiap 4 bulan ganti, mahasiswanya ganti dari jam 8 nanti sore atau siang biasanya pulang setiap hari ke kanal Suez hanya untuk apa? Belajar bahasa Arab. Dan di sini kami dipertemukan dengan sebuah masjid yang dimana mungkin kayak TPK di sini, tapi masjidnya unik. Kenapa unik? Karena di lantai atas itu hanya untuk anak-anak. Dan biasanya bagi anak-anak yang sudah bisa membaca langsung nanti masuk kelas atau halaqah tahfidz. Halaqah tahfidz, jadi diuji dulu bacaannya lancar atau tidak, terus kemudian nanti ada sesi yang mengampu sehingga bisa mentalkin anak-anak tersebut Al-Quran. Dan alhamdulillah ketika di Ismailiyah ini dengan waktu 4 bulan alhamdulillah selesai 1,5 juz bisa. Terus kemudian juga belajar bahasa Arab. Kemudian kita pindah ke Kairo. Setelah pindah ke Kairo kita lihat
kemajuan hafalannya juga nggak ada, karena memang kita tinggal di sebuah apartemen yang kebetulan apartemennya semua orang Indonesia. Kami di lantai 5 nggak ada liftnya, jadi harus naik turun. Dan karena dengan orang Indonesia semua, akhirnya lebih banyak mungkin candanya, lebih banyak silaturahminya, sehingga tujuan-tujuan kita itu tadi kurang terpenuhi. Akhirnya kami hijrah kemana? Hijrah ke negeri Tomtom, atau biasa orang Mesir menyebutnya Madinatul Qura. Apa itu Madinatul Qura? Madinah atau kota Qori internasional yang ada di dunia. Jadi kalau antum pernah dengar Syekh Khalil Hussein, beliau berasal dari kota Tomtom. Dengan suaranya yang khas, suaranya yang fenomenal, beliau berasal dari Tomtom. Apa keistimewaan Tomtom? Kita pergi ke Tomtom untuk sebuah hijrah, untuk menemui ahlul Quran, dan untuk menemui dua orang tua hebat, yaitu dua orang tua dari ketiga anak tersebut. Apa istimewanya ketiga anak tersebut? Istimewanya karena mereka bisa menghafal Al-Quran di usia 4 tahun setengah. Mungkin nggak ibu bapak-bapak? Saya tanya, mungkin ya? Dan akhirnya mereka dinobatkan ini Tabarok, terus kemudian ini Yazid, kemudian ini Zina. Mereka dinobatkan, Tabarok dinobatkan menjadi hafid termuda di dunia versi Jamiyah Al-Alamiyah Litafidul Quran yang ada di Jeddah. Kemudian berangkat dari keberhasilan ketiga anaknya, Dr. Kamil atau kedua orang tua tersebut menginginkan bahwasanya yang bisa berhasil menghafal Al-Quran di usia belia atau balita bukan hanya Tabarok, Yazid, dan Zena yang dari Mesir, akan tetapi ini bisa kita lakukan juga untuk umat muslim di dunia. Dan mungkin Fawas termasuk murid pertama yang ada di markas Tabarok dengan metode Tabarok. Metodenya gimana Ustazah? Metodenya yaitu dengan talqin dan kemudian dengan diperdengarkan 20 kali. Kalau tadi mbak-mbak atau ustaz lihat bacaan Fawas mungkin dengan ibunya, dengan bapaknya kita udah kalah. Kalau ditanya efektif tidak sih mendengarkan itu? Ternyata sangat efektif. Limanat di anal atfal yuradidun ma yasma'un. Karena rumusnya adalah anak-anak mereka akan menirukan persis seperti yang didengar. Jadi kalau yang didengar sering Syekh Khalil Hussein, insya Allah keluarnya akan seperti Syekh Khalil Hussein. Ya. Itu sedikit awalan bagaimana Mas Fawas masuk ke dalam halaqah tahfidz dengan metode Tabarok di Tomtom bersama Dr. Kamil Al-Budi. Dan gambaran metode Tabarok yang dilalui oleh Mas Fawas ini seperti apa Ustaz? Metode Tabarok yang dilalui Mas Fawas dalam proses menghafal Al-Quran ini seperti apa itu metodenya? Lebih secara detail. Ya, untuk gambaran metode Tabarok sebetulnya ada 7 langkah. Insya Allah nanti kami punya sebuah selebaran yang bisa kami bagi-bagikan. Di dalam selebaran ini insya Allah ada 7 langkah atau 7 trik menghafal bersama anak kita. Dan bisa juga dengan bukan anak kita saja, anak-anak tetangga pun juga bisa. Dan alhamdulillah kami juga sudah praktekkan. Dan kelebihan daripada metode ini justru dimulai dari usia 3 tahun. Bukan dimulai nanti dulu deh ketika dia gede gitu, tidak. Loh Ustazah, kan dia belum bisa baca, gimana bisa menghafal? Sangat mungkin untuk bisa menghafal walaupun dia belum bisa baca sama sekali. Jadi alhamdulillah kita dengan metode ini, dengan metode Tabarok ini, bagaimana caranya pembelajaran Al-Quran yang terbaik adalah dengan metode talqin. Jadi seperti halnya Rasulullah ditalqin oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Jadi betul-betul ditalqin langsung. Dan di sini di metode Tabarok ini terdiri dari 7 level, bisa begitu. 7 level yang dimana per level untuk level 1 khusus untuk juz 30. Kemudian level 2 ini nanti juz 29. Level 3 surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ketika Fawas masuk, dia sudah tidak di level 1 dan 2. Karena memang ketika itu diuji layak, ketika itu diuji kemudian lulus dari ujian juz 29 dan 30 dan dia sudah bisa membaca, maka dia bisa langsung ke level 3. Yang level 3 ketika itu muqarrarnya adalah harus hafal Al-Imran dan surat
Al-Baqarah. Bisa nggak Ustazah 4 bulan menghafalkan Al-Imran dan Al-Baqarah? Ternyata sangat-sangat bisa dan sangat-sangat mudah, insya Allah. Karena insya Allah memang sudah ada programnya dan selalu disertai dengan korek-korek begini. Dan mungkin uniknya lagi di metode ini, setiap anak yang menghafal, ketika proses menghafal, maka mereka harus memakan 3 asupan dan tidak boleh diberi yang lain-lain ketika proses menghafal berlangsung. Jadi jangan diberikan nasi goreng, pecel dan lain sebagainya. Ada 3 makanannya. Yang pertama adalah al-halib atau susu. 5 al-halib. Kenapa harus halib? Kok bukan umpama nutrisari atau just juice atau mungkin teh sosro? Tapi kenapa susu? Karena di dalam semua doa Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana, tapi tidak di susu. Hanya satu-satunya makanan dan minuman yang bisa dijadikan sekaligus, dan Rasulullah berdoa Allahumma barik lana wa zidna. Yang kedua selain susu adalah tamar. Tamar itu apa bahasa Indonesia-nya sangat lupa. Kurma. Ya, kurma. Kurma, kalau nggak ada kurma boleh kurma yang di roti yang di dalamnya ada kurmanya, atau biasa disebut dengan ajwa. Terus kemudian yang ketiga adalah madu. Madu ini adalah makanan-makanan yang bisa kita sajikan ketika proses anak menghafal Al-Quran. Dan ini yang diterapkan di metode tabarok. Jadi ketika konsumsinya mereka tidak boleh bawa gorengan, tidak boleh bawa tidak boleh bawa ini, tapi nanti dari markas langsung diberikan susu dan kurma, madunya nanti sama ibunya sendiri. Ya, itu makanan pendamping untuk para penghafal Al-Quran. Ada 3 kan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Susu. Sebentar. Ini susunya kayak susu yang gimana Ustazah? Ya. Kan macam-macam tuh susu. Susu yang gimana ini? Ya, alhamdulillah. Kawas dari level 3 sampai level 6 kemarin. Yang kamu minum susu apa? Ayuh halib. Al-halib syukulatah atau farawla. Susu steril, susu murni. Susu murni. Jadi tidak susu coklat, tidak susu stroberi, dan juga tidak rasa pisang. Yang terbaik adalah susu murni. Susu murni, ya. Insya Allah di dekat Solo ini ada kota Boyolali, kota susu ya. Nah, itu beberapa level yang tadi dilalui oleh Mas Soros. Ada 7 level yang dalam metode tabarok yang beliau lalui. 7 level ini butuh berapa tahun misalnya? 7 level ini berarti 4 bulan kali 7. Setiap levelnya butuh waktu 4 bulan. 4 bulan. Setiap level butuh waktu 4 bulan. Sehingga kalau tadi ada 7 level sampai 30 juz berarti 28 bulan. Ya. Kira-kira anak 2,5 tahun atau 3 tahun itu insya Allah sudah hafal 30 juz dari sejak usia 3 tahun sampai 6 atau 7 tahun. Begitu nih saudara. Ya. Iya. Itu pembelajaran dalam metode tabarok ya. Nah, kalau dalam metode tabarok tadi disampaikan Mas Fawaz juga pembelajaran dengan audio visual. Visualnya adalah dengan melihat video-video dan suara-suara murotal dari Syekh. Syekh siapa yang direkomendasikan untuk kita bisa proses hafal? Ya. Kalau untuk set khusus di level pertama, mereka akan mendengarkan dan melihat video talqin. Karena apa? Proses talqin terbaik adalah dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang muhafidz yang sudah bersanad. Itu yang terbaik. Tapi kalau emang belum bersanad, ya nggak apa-apa. Malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita kerjakan semua jangan ditinggalkan semua. Beliau jadi ketika kita ikut pelatihan nanti kita akan diberi file. Filenya adalah file Dr. Kamil mentalkin bersama jadi talqin murni. Bapak amma yatasaalun. Anak-anak suruh diam. Apa bisa saudara anak talqin umur 3 tahun diam? Insya Allah bisa. Ya. 3 kali itu nanti anak-anak suruh diam. Dr. Kamil. Setelah itu ada video Dr. Kamil dan juga ada tabarak Yazid yang yuradid yang menirukan. Setelah itu ada Syekh Khalil Musori dengan bacaan tahqiqnya. Jadi tidak dengan bacaan abad, tidak dengan bacaan cepat. Kenapa? Karena ini adalah posisi anak-anak setelah ditalqin, maka mereka harus mendengarkan qiraah yang memang
pelan ya. Dan ini nanti sangat penting untuk pemakhrajnya, akan keluar juga pemakhraj dan juga pelafalan. Berarti untuk talqinnya lebih ke Dr. Kamil dan Syekh Khalil Al-Fusari. Ya. Untuk murojaahnya yang saya dengar adalah rekomendasinya untuk kita murojaah anak-anak kita adalah Syekh Suram dan Syekh Sudais. Padahal itu bacanya sangat cepat. Kenapa harus Syekh Suram dan Syekh Sudais? Ya. Ternyata ada beberapa sebab. Jadi nanti kalau antum ikut ya di level ini, insya Allah kita untuk khusus level pertama kita akan murojaah kubro, murojaah hafalan yang sudah dihafal dengan 2 syekh khusus, yaitu Syekh Suram dan Syekh Sudais. Yang dua-duanya Imam Masjidil Haram. Ketika saya tanya, 5 Syekh Sudais, 25 Syekh Suram, kata beliau, kenapa kok harus Syekh Sudais dan Suram? Padahal qiraahnya mereka, bacaan mereka kan jauh berbeda dengan Syekh Al-Fusari. Karena yang pertama, rekaman tasjil, rekaman tilawah tersebut ketika mereka melakukan sholat menjadi imam di Masjidil Haram. Dan tentunya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat jauh lebih baik daripada yang tidak. Ada mangzilahnya. Kemudian letak atau tempat merekamnya di tempat yang penuh barokah, yaitu Masjidil Haram. Makanya kita pengen mengambil barokah dari ini. Dan nanti Ustaz untuk level 2 ini Ustaz ternyata juga beda lagi, bukan Syekh Sudais dan Suram, tapi Syekh Awad Al-Jihani yang toh ternyata juga Imam Masjidil Haram. Dan di level 3 itu nanti dengan Syekh Abdul Basit Abdul Somad, sehingga anak-anak di level 1, 2, dan 3 mereka telah berkeliling dan mengetahui purok-purok hebat internasional yang bisa kita lakukan. Dan satu lagi seperti ternyata masalah anak-anak kecil bukan di panjang dan pendeknya surah, tapi biasanya permasalahannya yaitu ketika mereka mengaitkan dari satu ayat ke ayat selanjutnya. Dan ini bisa diobati dengan bacaan-bacaan cepat seperti Syekh Sudais, Syekh Suram, Syekh Awad Jihani. Fi jannat yatasaalun, dan subhanallah kemarin kami punya murid-murid level 2 persis bacanya seperti Syekh Awad Jihani. Jadi ada beberapa masyayikh yang direkomendasikan juga dalam proses menghafal lewat audio visual yang bisa kita pakai untuk kita gunakan dalam proses mengajar anak-anak kita di TPQ ataupun juga di rumah. Nah, terakhir ini Ustaz dan Ustazah, karena waktu kita singkat tinggal 10 menit ini. Pesan-pesan untuk kita semua yang ada di sini. Panjenengan sudah memiliki putra yang sudah hafal Al-Quran dan kemudian sudah membuka kelas-kelasnya dari tabarak yang ada. Nah, pesan apa yang ingin disampaikan ke kita supaya kita menjadi generasi-generasi yang seperti dalam tema kita guru TPQ untuk negeri, ya, mengabdikan diri kita supaya negeri ini menjadi negeri yang barokah. Silakan dari Ustazah Ida, dari Ustaz Latif bisa menyampaikan dua-duanya. Moga. Saya punya 2 pesan. Yang pertama adalah sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallaqahu Allahu bilahmihi wa damihi." Sekali lagi, "Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallaqahu Allahu bilahmihi wa damihi." Kenapa harus di usia balita? Kenapa harus di usia kecil? Bukan di usia tua dan bukan di usia besar. Karena saya ingin mengambil keutamaan hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menghafal Al-Quran, mempelajarinya ketika usia kecil, maka Allah sendiri yang akan mencampurkan Al-Quran tersebut dalam darah dan daging anak tersebut." Tinggal satu lagi. Hafal ya tadi? Barang siapa yang mempelajari atau menghafal Al-Quran di usia dini, maka Allah akan campurkan Al-Quran dalam darah dan daging anak tersebut. Sadar ya? Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengajari anak-anaknya menghafal Al-Quran di waktu kecil sebelum akil balik, maka insya Allah dia orang tua tersebut sejatinya sudah membuat tabungan pahala untuk anaknya plus untuk orang tuanya. Wa ana la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya alif lam mim satu huruf, walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tapi saya katakan bahwasanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf.
Dan ketika tadi umpama membaca Yasin, pahala untuk siapa? Selama dia belum akil balik, pahala untuk ananda dan untuk kedua orang tuanya. Daripada umpama halalu al-lima, kira-kira orang tuanya dapat pahala nggak? Kalau qul huwallahu ahad, dapat pahala nggak? Sudah, dua itu aja kita. Ya. Itu pesan beliau kepada kita semuanya, 2 poin yang kita catat ya. Man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatiyyu sinni khallatallahu bilahmi wa dami. Kenapa harus anak-anak kita ajari Al-Qur'an? Karena ketika mereka mempelajari Al-Qur'an di usia kecil, Al-Qur'an akan tercampur dalam daging dan darah mereka. Kita ingin mendengarkan pesan yang disampaikan juga oleh ayahanda Mas Fawas. Monggo Ustaz Fatih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diminta untuk pesan, dan ini pesan bukan bagi antum semua, tapi terlebih bagi kami sendiri sekeluarga. Motivasi utama ini adalah dari diri kita sebagai orang tua. Bagi diri kita, saya teringat sebuah hadis. Dan ini selalu motivasi kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, yaitu Iqra wattaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhira manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, kemudian tingkatkanlah bacaanmu, baikkanlah bacaanmu sebagaimana kamu membaca di dunia, karena sesungguhnya di akhirat kelak manzilahmu itu ada pada berapa ayat yang kamu baca. Ini kita jadikan sebagai motivasi diri kita sebagai orang tua, kemudian kita pompa dalam keluarga kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, saudara-saudara kita, sehingga kelak nanti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat yang tertinggi di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami ya, bapak dan ibu ya, bisa kami umpamakan bahwasannya bapak ini adalah sebagai seorang supir, sebagai seorang masinis, sebagai seorang pilot ya, yang akan mengarahkan ke mana kendaraan itu akan melaju. Akan tetapi kendaraan itu tidak akan bisa melaju dan tidak akan bisa berjalan kalau bensinnya tidak ada, kalau motornya rusak. Dan motor itu adalah ibu-ibu ya, motor itu adalah ibu-ibu, istri-istri yang solehah, yang siap untuk mendidik anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi di sini harus ada kerjasama, harus ada kerjasama betul antara bapak dan ibu. Karena kalau hanya dilakukan dari satu pihak, itu tidak akan tercapai. Target itu tidak akan tercapai. Jadi pesan yang kedua ini, kita tingkatkan kerjasama di antara kita sebagai bapak dan ibu. Bagi mas-mas yang belum punya pendamping, maka silahkan mencari pendamping-pendamping yang siap untuk menjadi motor ya, yang siap untuk menjadi motor ya, yang isinya nanti bensinnya bensin Pertamax semuanya. Terima kasih. Ya, baik, jazakumullah khair untuk pesan dan nasihat untuk kita semuanya. Dan tadi disampaikan bahwa Mas Fawas ini menghafal 30 juz Al-Quran, diantaranya juga adalah dengan metode tabarak, yang metodenya adalah metode dari Mesir yang disusun ditemukan oleh Dr. Kamil Al-Mudi, yang dengan izin Allah, alhamdulillah, metode tabarak ini sudah masuk ke Indonesia. Dan dia bilang yang paling pertama sebagai pionir membawa metode tabarak ini ke Indonesia, dan sekarang sudah banyak cabang-cabang, banyak tempat-tempat yang membuka kelas-kelas tahfidz tabarak untuk program anak usia balita, mulai dari usia 3 tahun sampai di atasnya, yang harapannya sebelum usia akil balik mereka sudah bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Dan izin Allah juga, insya Allah, alhamdulillah, di kota Solo ini akan kita buka dan kita launchingkan kelas tabarak, sekolah tahfidz balita dengan metode tabarak,
yang insya Allah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, semoga program kelas tabarok yang sudah dilalui Mas Fawas bisa menghafal 30 juz Al-Quran ini bisa kita rasakan untuk anak-anak kita khususnya di wilayah Surabaya. Dan sudah kita buka 3 tempat untuk kelas tabarok di wilayah Surabaya ini. Ada di Jebres di sini dekat sini, ada di Fajar Indah Tanah Kota Solo, dan ada di Boyolali, ya, di Boyolali. 3 tempat ini. Dan sangat memungkinkan untuk kita membuka kelas-kelas tabarok yang lain di tempat Anda masing-masing. Ya. Bagaimana caranya? Silahkan nanti setelah selesai menghubungi saya. Ya. Nah, ini hafizahullah sedikit inspirasi dan motivasi yang sangat luar biasa dari Ahmad Fawas yang sudah bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran dan sudah juga berbahasa Arab aktif, ya. Kalau kita kan bahasa Arabnya masih pasif, ya, atau mungkin malah belum pasif. Nah, beliau juga sudah aktif dalam belajar bahasa Arabnya dan kemarin mengikuti perlombaan tafsir bahasa Arab se-Jawa Timur. Ya, mengikuti perlombaan tafsir bahasa Arab. Ya. Peserta terkecil. Yang lain usianya masih sudah muda dan atas. Masya Allah, ya, barakallah. Nah, ini yang semoga bisa menjadi sekali lagi manfaat untuk kita semuanya, dan insya Allah kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang lain dari ustaz-ustaz kita yang lainnya. Ada Ustaz Jamil yang sudah hadir di tempat kita ini, dan juga Ustaz Erik kesempatannya insya Allah berikutnya. Nah, baik, ikhwan wal akhwat, ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa menjadi satu pelajaran yang paling penting untuk kita semuanya. Kalau pengen hafal Quran, 3 makanannya. Kalau pengen hafal Quran, makannya 3. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Susu, ya. Susu murni, bukan susu yang lain. Yang kedua apa? Korma. Yang ketiga madu. Itu makanan pendamping, ya. Makanan pendamping. Berarti sepulang dari sini kayaknya toko-toko herbal laris ini, ya. Ya. Nah, saya kira itu. Sekali lagi mungkin ditutup Fawas dengan hafal sedikit bait dari Matan Al-Jazari tentang makharijul huruf. Ya, monggo silakan kita dengarkan Matan Al-Jazari dari Mas Fawas sebagai penutup untuk sesi pertama ini. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فالأول الإظهار قبل الأحرف للحركة 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء Bisa diulang sekali lagi. Yang lain silakan. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاد وكلها تجي في الضعن ذل الظهر عقم الحفظ أيكد وأنذر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواب كف ظلما أهل الظلام ذفر الطادر ضما الثار ظنا كيف جمعت سوى يقين ضل النحل زخرف سوى وظلت وابل من ضلوا كالحجر ظلت شعارا ضلوا يقبلن محذورا مع المحتمل وكنت فضلا وجميع الحاضر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيث بالرعد وهد قاصرة
حفظ الحفظ على الطعام وفي خليل الخلاف ثاني وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعطف ظالم وتوضع وعدت ما أفضتم وصفها جباههم عليهم. Oke, Masya Allah ya. Ini bayangan kita ini apa gitu ya? Ini lagu apa gitu ya? Kok bahasanya agak gini macam gitu. Itu tadi adalah matan yang setiap penghafal Al-Quran harus dianjurkan untuk menghafal matan-matan ini. Ya, matan-matan sebagai mukaddimah kita belajar Al-Quran. Baik, karena waktu kita sudah habis dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada Ustazah Ida, kepada Ustaz Fatih dan kepada Mas Sawas atas kehadirannya di tempat ini jauh-jauh dari Sidoarjo, Jawa Timur, hadir ke tempat kita memberikan satu manfaat yang begitu luar biasa. Semoga ini menjadi amal jariah beliau di hari kiamat nanti. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai moderator dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.